Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, thank you banget udah mau join di kelas Ambisin Pengetahuan Kuantitatif pada Minggu pagi ini. Gue harap teman-teman bisa ngambil feedback nantinya dari apa yang udah gue sharing nanti. Dan teman-teman feel free untuk bisa bertanya. Misalnya kalau ada hal yang nggak bisa atau nggak dipahami dari penjelasan gue. Teman-teman juga boleh cut aja kalau misalnya gue terlalu cepat nantinya jelasin dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, gue pengen perkenalan singkat aja ke teman-teman semua. Izin untuk perkenalan juga. Wait, oke, gue rasa udah kelihatan ya. Oke, halo semuanya, kenalin lagi. Kenalin gue Muhammad Iqbal Bano Zapriansyah, teman-teman bisa panggil gue Iqbal. Saat ini gue sedang menempuh pendidikan di Teknik Elektro UI tahun 2022, asalnya dulu dari SMA 1 Mukomuko Provinsi Bengkulu. Feel free buat teman-teman yang pengen in touch lebih dekat lagi bareng gue atau nanya-nanya soal di Instagram gue @iqbalbanuza hanya 3. Oke, jadi gue tuh dari SD mungkin udah suka matematika dan di sini bakal ngajar PM dan PK. Di minggu kemarin gue udah ngajar PM, dan minggu ini bakal ngajar PK. Oke, next. Oke, next. Mungkin ini secara garis besar aja sih materi-materi yang bakal ada di UTBK tahun ini. Ya, sebenarnya hampir sama aja di setiap tahun pasti ada himpunan, baris deret, persamaan hingga persamaan garis dan sudut. Oke, di sini nanti gue juga bakal share link-link kumpulan materi yang mungkin sering banget berseliweran di Twitter dan lain sebagainya buat teman-teman bisa akses nantinya dan juga soal yang bakal gue ajarin nanti juga akan gue share dalam bentuk Google Drive. Oke, mungkin thank you perkenalan singkatnya. Buat teman-teman juga boleh, kalau misalnya pengen kenalan atau on cam, kenalan di chat juga nggak apa-apa, karena biar gue juga tahu teman-teman dari mana dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau kenalan dulu atau mengenalkan dirinya di kolom chat? Kalau nggak ada dari Lampung, oke, halo Habib dari Lampung. Kelas 12 semua atau ada yang masih kelas 11 atau gimana? Oke, siap-siap. Hamin 37 TBK, benar. Oke, sip. Oke, halo teman-teman semua. Oke, mungkin daripada berlama-lama, gue bakal share screen soal yang akan kita bahas. Jadi disclaimer, pada sesi ini gue nggak bakal fokus di satu materi aja. Gue bakal bahas banyak variasi soal. Jadi karena gue ngerasa nggak efektif kalau misalnya bahas per subbab materi gitu. Sorry, sorry. Ini gue bakal. Oke, em, kita bakal mulai pembelajaran ini. Jadi nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas. Semoga waktunya cukup juga di 1 jam lebih ini. Ada 15 soal sebenarnya. Dan oke, wait. Sebelum itu gue pengen share ke teman-teman dulu soalnya. Jadi teman-teman bisa akses juga. Wait, wait. Sorry, salah. Oke, itu teman-teman bisa akses soal yang udah gue kasih. Jadi teman-teman bisa lihat juga nantinya dan bisa ikut sama-sama nge-review soal. Oke. Gue lebih senang kalau teman-teman bisa partisipatif di bagian ini. Oh, sorry. Itu belum kebuka ya aksesnya. Sorry. Oke, mungkin udah clear, udah kebuka. Coba akses lagi. Kayaknya udah kebuka.
Siap. Mungkin teman-teman nanti juga bisa ngerjain soal ini bareng-bareng. Oke, mungkin next dari soal nomor 1 dulu. Ya, nomor 1. Nomor 1 ini adalah soal tentang statistik. Dan gue rasa soal-soal yang kayak gini tuh banyak banget muncul di UTBK. Oke, diketahui rata-rata 3 bilangan. Rata-rata 3 bilangan itu adalah 6. Oke, kita dapat info bahwa ada 3 bilangan yang rata-ratanya 6, lebihnya dibandingkan bilangan terkecil. Jadi ada 3 bilangan yang rata-ratanya itu 6 lebihnya atau 6 ditambah bilangan terkecil, dan 8 kurangnya dibandingkan bilangan terbesar, dan 8 kurangnya dibandingkan bilangan terbesar. Jika median dari ketiga data tersebut, median adalah nilai tengah, adalah 17, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kalau misalnya teman-teman dapat soal seperti ini, berarti teman-teman adalah melakukan pembuktian. Tips dari gue adalah kalau misalnya teman-teman harus ngerjain dari pembuktian nomor pertama. Kalau nomor pertama benar, berarti teman-teman lanjut ke nomor kedua. Tapi kalau nomor pertama itu udah salah, teman-teman nggak usah cari nomor ketiga karena itu pasti udah salah, eh, dan langsung cari nomor dua aja gitu. Oke, kita coba untuk melakukan pembuktian dengan pertama-tama mencoba untuk membuat apa ya, model matematika dari soal ini. Oke, diketahui rata-rata 3 bilangan. Kita kasih tahu aja ada 3 bilangan A, B, dan C. Nah, D ini punya rata-rata 6 ditambah bilangan terkecilnya. Bilangan terkecilnya itu adalah A. Kita anggap di sini ini adalah bilangan terkecil, ini adalah bilangan terbesar, ini kecil, ini besar, dan ini adalah bilangan tengah atau mediannya. Berarti ini T sama dengan M-nya, median. Oke. Kita udah dapat info bahwa A ditambah B, rata-rata A ditambah C bagi 6, ini nilai rata-ratanya, itu sama dengan 6 ditambah A. Ini adalah persamaan pertama kita dapat. Kemudian kita juga dapat info kalau A ditambah B, A ditambah B tambah C per 6, rata-ratanya itu juga sama dengan 8 kurangnya dari bilangan terbesar. 8 kurang C. C kurang 8. Kebalik lagi. C kurang 8. Ini gimana lagi cara makainya? Sorry guys, gue agak gaptek. Wait. Oke, setelah dapat info seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita tahu bahwa tadi mediannya atau nilai tengahnya B itu sama dengan berapa? B itu sama dengan 17. Sehingga B ini kita bisa substitusi ke atas ini. Jadi A ditambah 17 tambah C sama dengan 6 tambah A. Ini dibagi, sorry, ini kenapa kecil banget ya? Wait guys, gue bingung deh. Biar ngegedenya. Sorry guys. Oh, bisa kayak gini. Oke, setelah kita dapat informasi A ditambah 17 tambah C dibagi 6 sama dengan 6 tambah A, itu ini persamaan satu tadi. Terus yang persamaan kedua adalah A ditambah 17 tambah C per 6 sama dengan C min 8. Ini persamaan 2. Antara persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa eliminasi dengan cara biasa. Jadi kita bisa, bukan eliminasi, tapi disamain. Karena ini sama ini, itu kan adalah sama. Berarti kita bisa nyandingkan antara
6 ditambah A sama dengan C min 8. Oke, C min 8. Berarti kita dapat sebuah persamaan A min C. A min C, ini pindah ruas ke sini. Ini juga pindah ruas, sama dengan min 14. Atau kalau teman-teman bisa buat juga C min A sama dengan 14 juga nggak apa-apa. Setelah dapat ini, kita bisa mencari nilai A kan? A sama dengan C min 14. Kita dapat simpan dulu persamaan ini. A sama dengan C min 14. Kemudian, kita bisa mensubstitusi nilai daripada C ini, nilai daripada A ini ke dalam satu persamaan. Kepotong soalnya. Soalnya bisa teman-teman akses di link yang udah gue share di grup, di sana. Jadi teman-teman bisa leluasa ngelihatnya. Kemudian teman-teman bisa mensubstitusikan nilai A ini ke dalam persamaan yang tadi, persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi misalnya tadi A ditambah 17 ditambah C per 6 sama dengan 6 tambah A. Ini persamaan 1 kan. Nah, nilai A tadi kan C min 14 ditambah 17 ditambah C per 6 sama dengan 6 ditambah A. 6 ditambah A berapa? 6 ditambah A, 6 ditambah C min 14. Oke. Setelah itu, kita coba kali silang aja. Jadi C min 14 tambah 17 tambah C adalah 2C plus 3. 6-nya pindah ke sini, jadi 6 dikali 6 kurang 14 ini min 8. 6 kurang 14 ini min 8 tambah C. Min 8 tambah C. Jadi 2C tambah 3 sama dengan min 8 kali 6 min 48 tambah 6C. Min 48 tambah 6C. Oke. Setelah itu kita bisa pindah ruas. 6C kurang 2C. 6C kurang 2C sama dengan 4C. Ini pindah ke sini sama dengan 48 tambah 3, 52 ya berarti. Berarti C sama dengan 52 bagi 4. 52 bagi 4 adalah berapa tuh? 13. Kita udah dapat nilai C adalah 13. Sehingga kalau udah dapat nilai C 13 berarti kita substitusikan ke sini. Bisa substitusikan ke A sama dengan C min 14. Sama dengan A sama dengan C min 14. C-nya tadi udah dapat 13 kurang 14. Jadi A sama dengan min 1. Udah dapat nih A, C, tinggal nyari apa? B. B sama dengan, B tadi udah dapat ya, B sama dengan 17. Nah, kalau udah dapat keseluruhan komponen A, B, sama C, kalian bisa melakukan pembuktian yang pertama. Yang pertama itu apa dibilangnya? Oh, yang pertama itu jumlahnya adalah 43. Kita bisa buktiin bahwa A tambah B tambah C sama dengan A-nya berapa? Min 1 kan dari sini, min 1. B-nya berapa? 17. C-nya berapa? 13. Kalau kita tambahin 17 tambah 13 itu 30 kurang 1 29. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Jika pernyataan pertama salah, maka pernyataan ketiga pasti salah. Jadi kalian nggak usah cari lagi persamaan ketiga atau kebenaran yang ketiga, karena itu kan juga trik untuk mempersingkat waktu. Di UTBK kan lumayan singkat ya waktunya. Oke, kita langsung cari yang pertanyaan selanjutnya itu variasi, atau pembuktian selanjutnya itu variasi. Variasinya dibilang bahwa variasinya 52. Oke, wait. Apakah benar variasinya 52? Di sini kalau teman-teman ada yang tahu untuk mencari variasi pakai rumus apa?
Sorry. Oke. Oh, sorry, ini kenapa nggak gede ya? Oke. Sorry guys, ini gue nggak bisa ngapusnya. Oke, udah. Oke, untuk mencari variasi. Oke, dalam PK, variasi itu juga sama kayak matematika wajib yang mungkin teman-teman dapatin waktu di kelas 12. Waktu di kelas 12 itu pernah diajarin matematika wajib tentang statistik, kalau nggak salah ya. Itu pengertian variasi. Jadi variasi itu sebenarnya adalah rumusnya itu adalah S kuadrat, atau sebenarnya variasi itu S kuadrat sama dengan 1/n-1 dikali jumlah dari X min X rata-rata kuadrat. Nah, X ini apa? X ini adalah ini nilai setiap A, B, C. Misalnya tadi A min 1, B berapa? B tadi 13, salah. B tadi 17, C 13 gitu. Oke. Namun, sebelum itu, kita bisa terlebih dahulu mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya gimana caranya? Oke, kita udah dapat tadi nilai rata-ratanya. X rata-rata, X rata-rata adalah sama dengan X rata-rata itu adalah sama dengan A ditambah 6. Ya enggak? A ditambah 6. Oke. A ditambah 6 sama dengan A ditambah 6 sama dengan min 1 tambah 6. Nilai rata-ratanya berapa? 5 ya? 5. Oke. Kalau nilai rata-ratanya 5, berarti di sini udah dapat ya, X rata-ratanya nilainya 5. Berarti kalian tinggal substitusikan ke sini aja. Jadi S kuadrat itu sama dengan 1/n-1. N-1. N itu adalah nilai keseluruhan dari data. Kan ada 3 data. 3 kurang 1 dikali X-nya berapa? X yang pertama itu adalah kan A tadi min 1 ya. Min 1 dikurang rata-ratanya. Min 5 kuadrat ditambah yang kedua B adalah 13. 13 kurang 5 kuadrat ditambah C. C itu tadi 17 ya. 17 kurang 5 kuadrat. Oke. Setelah itu, setelah dapat ini, kalian tinggal eksekusi. Jadi S kuadrat. Oke. Gue bakal eksekusi di sini aja. Jadi S kuadrat sama dengan 1/2 dikali min 1 min 5, 6. Min 6. Min 6 kuadrat itu 36 ditambah 13 kurang 5, 80. 80. Salah. 8 maksudnya. 8 kuadrat 64 ditambah 17 kurang 5 itu 12. 12 kuadrat berarti 144. Berarti setengah dikali 100 tambah 64, 36 tambah 64 itu 100. 100 tambah 144, 244. Jadi ini jawabannya 100 berapa nih? 122. S sama dengan akar 122. S kuadrat sama dengan akar dari 122. Salah. S kuadrat sama dengan 122. Kalau misalnya kalian diminta cari untuk standar deviasinya, baru kalian mengeluarkan kuadratnya. Jadi kalau S aja itu adalah standar deviasi. Kalau S kuadrat itu adalah variasi. Jawabannya 122. Gue nggak tahu, kayaknya ini ada salah pengetikan di nomor 2. Jawabannya itu 122. Oke. Setelah itu, kita bisa cari yang nomor 4.
Yang nomor 4, sorry. Yang nomor 4 itu pertama, kalian bisa simpangan rata-rata. Apa yang disebut sebagai simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata itu rumusnya adalah 1/n dikali mutlak dari X min X rata-rata. Jadi 1/n berarti 1/3 dikali X min X rata-rata yang kayak tadi, min 1, min 5, ditambah min 13 kurang 5, ditambah 17 kurang 5. Jadi 1/3 dikali min 1 min 5 itu min 6, tapi karena mutlak jadi positif 6, ditambah 13 kurang 5 itu 8, ditambah 17 kurang 5 itu 12. Itu berarti 26/3. Oke. Oke. Sebenarnya di sini semua pilihan salah. Gue nggak tahu itu ada permasalahan di bagian mana, tapi gue yakin yang caranya itu kayak gini. Caranya kayak gini, jadi teman-teman bisa cross check ulang di pengerjaan nomor 1 tadi, apakah jumlahnya apakah nilai A, B, C-nya itu benar-benar dapat min 1, 13, sama 17. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu atau terlalu membingungkan? Dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke. 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 Ada yang bingung? Kak, apakah nanti ngerjainnya panjang gini? Iya, panjang. Cuma teman-teman nanti bisa apa namanya? Maksudnya kayak kalau udah kebiasaan kayaknya bisa temponya lebih dicepetin aja gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, gue lanjut ke soal berikutnya. Sebenarnya gue masih pengen bahas yang nomor 1 ini. Kayaknya ada kesalahan di jumlahnya gitu. Jumlahnya, tapi nggak apa-apa. Oke. Kalau soal nomor 2, kita mungkin bahas di akhir aja nomor 1. Soal nomor 2, diketahui bahwa hasil kali 9 kali 2 pangkat 1 min X, min 3 kali 2 pangkat 1 min 2X, min 3 kali 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yang teman-teman bisa lakuin adalah membuka terlebih dahulu pangkatnya. Membukanya kayak gimana, Kak? Jadi misalnya 9. Jadi misalnya 9 dikali 2 pangkat 1 min X berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min X dikurang 3 kali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min 2X minus 3 kali 2 pangkat 2 berarti 3 kali 4 sama dengan 0. Nah, terus kalian bisa kalikan yang bisa dikali. 9 kali 2, 9 kali 2 berarti 18 kali 2 pangkat min X. Dikurang 3 kali 2 berarti kan 3 kali 2, 6 kan? 6 dikali 2 pangkat min 2X. Dikurang 12 sama dengan 0. Nah, tipsnya apa, Kak? Tipsnya kalau ketemu pangkat yang di X seperti ini, tapi jumlah basisnya atau basisnya adalah sama, basis pangkatnya sama, 2 sama 2 gitu kan. Nah, teman-teman berarti disuruh permisalan. Jadi teman-teman di sini bisa misalin 2 pangkat min X. Misalinnya itu yang paling dikit. Jadi di sini kan ada min X sama min 2X. Berarti yang min X yang dimisalin jadi apa kek P gitu. Nah, setelah dimisalin seperti itu, setelah dimisalin jadi 2 pangkat min X sama dengan P, teman-teman langsung substitusi P-nya ini ke persamaan yang ada. Jadi 18 kali 2 pangkat min X jadi 18P, dikurang 6 kali 2 pangkat min 2X, berarti kan jatuhnya 6 dikali P kuadrat kan? Karena 2 pangkat min X kan P. Jadi kalau 2 pangkat min 2X berarti P kuadrat. Min 12 sama dengan 0.
Nah, kita bisa sederhanain dulu dengan cara dibagi 6. Dibagi 6, dibagi 6. Oke, dibagi 6 berarti 18P berarti 3P ya. 3P min 6 bagi 6 P kuadrat min 2 sama dengan 0. Biar lebih bagus terstruktur, kalian bisa pindah ruasin semuanya. Jadi P kuadrat min 3P plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa bikin atau faktorisasi seperti biasa yang kayak biasa. Jadi P, ini kalau kita faktor jadi kan P min 2, P min 1 gitu. Karena kan tipsnya adalah kalau dia dikali yang belakangnya hasilnya plus 2, terus min 2 kali P min 2P tambah min 1 kali P min 1P. Min 2 tambah min 1 jadi min 3P. Berarti setelah itu kita dapat nilai P sama dengan 2, P min 2 sama dengan 0, sama dengan P sama dengan 2, P sama dengan 1. Nah, apakah ini jawabannya? Enggak. Jawabannya adalah kalian harus memasukkan nilai P ini ke dalam permisalan tadi. Karena kan sebenarnya yang dikalikan hasil kali semua nilai X. Sementara ini kan masih dalam bentuk P. Jadi kalian bisa bikin untuk P sama dengan 2, untuk P sama dengan 2, maka 2 pangkat min X sama dengan 2 kan? P-nya 2. Berarti 2 pangkat min X sama dengan 2 pangkat 1. Jadi X-nya pakai sifat eksponensial. Kalau misalnya pangkat lagi, basisnya sama, jadi pangkatnya tinggal disama denganin. Jadi min X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Oke. Setelah itu, untuk yang P sama dengan 1 di sini aja. P sama dengan 1, maka 2 pangkat min X sama dengan 1. Berarti 2 pangkat min X sama dengan 1 adalah 2 pangkat 0. Berarti X sama dengan 0. Kita udah dapat 2 nilai X, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan min 1, X sama dengan 0. Kalau dikaliin, berarti min 1 kali 0 sama dengan 0. Jadi hasil kali semua nilai X yang memenuhi persamaan adalah 0. Gitu. Ada yang ingin ditanyain? Ngerti atau gimana? Oke, gue anggap ngerti ya. Wait. Paham? Oke, thank you. Wait. Sorry guys, ini gue agak gaptek pakai whiteboardnya. Oke. Oh, oke. Sorry. Gue balikin lagi. Boleh screenshot dulu. Oke. Tapi nanti teman-teman recordnya juga bakal di-up di YouTube-nya Ambisin, jadi teman-teman bisa screenshot ulang sih sebenarnya. Dan review ulang juga. Oke, gue anggap udah clear. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 ini lebih ke soal tentang persamaan. Persamaan aja sih. Waktu itu biasanya kita belajar ini persamaan dua variabel. Nah, diketahui sebuah kotak berisi penuh beratnya 480 gram. Ketika kotak tersebut hanya terisi setengah, beratnya 315 gram. Jika kotak yang telah kosong dapat dijual seharga Rp12 per gram, berapa harga jual kotak tersebut? Oke. Nah, kita bisa misalin bahwa di sini ada variabel P. P itu apa, Kak? Kita misalin aja dulu. P adalah berat kotak tanpa isi. Oke, berat kotak tanpa isi. Terus gue misalin di sini adalah W. W itu apa, Kak? W itu adalah berat isinya. Berat isi. Berarti P ini adalah lebih tepatnya P ini adalah kotaknya.
kotaknya doang gitu. Ibaratnya kalau ada kaleng susu, ini kalengnya doang. Kemudian W ini adalah isi susunya, berat isinya gitu. Oke, dari kedua permisalan ini kita bisa membuat sebuah sebuah model matematika dua variabel. Oke, diketahui di sini sebuah kotak penuh beratnya 480 gram. Nah, kalau kotak penuh itu berarti kan eh, kotak penuh itu adalah kotaknya doang, kotak sorry. Kotaknya doang ditambah beratnya kan, isinya kan. Jadi kotak ditambah isi sama dengan kotaknya penuh. Itu 480 gram. Kita dapat persamaan pertama. Kemudian dibilang lagi ketika kotak tersebut hanya terisi setengah beratnya. Berarti di sini kotaknya full utuh P, tapi isinya setengah. Setengah W. Itu sama dengan 315. Ini persamaan kedua. Nah, ya udah, kita bisa mengeliminasi kedua persamaan ini dengan ya tinggal dieliminasi. Kebetulan nggak usah dicari nggak usah disesuaiin lagi gitu antara P dan W-nya karena P-nya bisa langsung dicoret. W kurang setengah W itu kan setengah W ya. Sama dengan 480 kurang 315 itu 10 kurang 5, 7 kurang 1, 6, 165. W sama dengan 165 dikali 2 kan? Itu berapa tuh? 165 kali 2, 01, 330. Benar nggak? Oke, kita dapat nilai W-nya 330. Setelah dapat nilai W 330, kalian bisa substitusikan ke sini untuk nyari nilai P. P ditambah W, P ditambah 330 berarti ya, sama dengan 480. Berarti nilai P sama dengan 480 kurang 130. Sama dengan 330 salah. Sama dengan 150. Nah, udah dapat nilai P, udah dapat nilai W. Apa yang ditanya? Jika kotak yang telah kosong dapat dijual seharga Rp12, berapa harga jual kotak? Nah, berarti sebenarnya di sini adalah yang ditanya kita cuma butuh yang nilai P-nya doang. Nah, berapa? Berapa kotak kosong? Kotak kosong berarti kan tanpa isi. Berarti kotaknya doang kan nilai P. Nah, berapa yang bisa dijual? Jadi, satu kotak kosong itu dihargai Rp12. Jadi pendapatan mereka kalau ada 150 berapa? 150 kali 12 sama dengan Rp1.800. Jadi harga jual kotak tanpa isi tersebut seutuhnya adalah Rp1.800. Oke, boleh di screen dulu dan kalau ada yang ingin ditanyain boleh ditanyain dulu. Oke, gue anggap udah clear. Wait. Oke, gue anggap udah clear dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal PK yang ini sebenarnya sering dan familiar banget ada di SBM tahun lalu, tapi di soal TPS. Nah, bentuknya kayak gini, ada perbandingan dua perbandingan P dan Q, bisa AB dan lain sebagainya, tapi dikasih narasi. Diketahui perbandingan jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki di sekolah A dan B berturut-turut adalah 7/10 dan 3/5. Oke. Sedangkan perbandingan jumlah siswa perempuan di sekolah A dan B itu 7/8. Yang pernyataan P, banyak siswa laki-laki di sekolah A, Q, banyak siswa laki-laki di sekolah B. Nah, kita disuruh mencari hubungan antara P dan Q. Bisa nanti hasilnya adalah banyak siswa laki-laki di sekolah A sama dengan banyak siswa laki-laki di sekolah B, atau banyak siswa laki-laki di sekolah A lebih kecil, ataupun lebih besar dari sekolah B. Nah, caranya adalah kita harus mencari dulu nih nilai daripada
siswa laki-laki dan di sekolah A dan di sekolah B. Oke, caranya gimana? Pertama, yang bisa kita lakuin adalah melakukan permisalan dulu nih, biar gampang aja gitu. Oke, yang pertama gue misalin di sini adalah PA, perempuan di sekolah A itu ya ini adalah perempuan di sekolah A ya, oke. PA adalah perempuan di sekolah A, terus LA laki-laki sekolah A, PB di sekolah B, perempuan di sekolah B, LB laki-laki di sekolah B. Oke, catat dulu, ingat ini permisalannya biar gampang. Oke, diketahui tadi dari narasi soal, kita ketahui bahwa perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki di sekolah A dan B berturut-turut 7/10 dan 3/5. Jadi, perbandingan perempuan dan laki-laki, berarti PA banding LA. Nah, perbandingan perempuan di sekolah A dengan laki-laki di sekolah A itu sama dengan 7/10, karena kan berturut-turut ya, berarti di sini sekolah A dulu yang 7/10. Nah, sementara yang PB dibanding LB itu sama dengan 3/5. Nah, kita bisa bikin persamaan ini menjadi LA dan LB. Jadi LA sama dengan LA berarti 10/7 PA dan LB itu sama dengan 5/3 PB. Sampai sini kita dapat dua persamaan dulu. LA sama dengan 10/7 PA dan LB 5/3 PB. Oke, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Perbandingan jumlah siswa perempuan di sekolah A dan B berturut-turut adalah 7/8. Oke, perbandingan jumlah siswa perempuan. Oke, di sini kita bisa perbandingan jumlahnya adalah PA ditambah LA per PB ditambah LB sama dengan 7/8. Oke. Nanti di-share soalnya, wait. Itu soal yang bisa kalian akses. Oke, PA ditambah LA per PB tambah LB itu sama dengan 7/8. Kita udah dapat ini. Terus cara yang bisa kita lakukan adalah dengan sorry. Tadi apa sih jumlah siswa perempuan dan laki-laki berturut-turut ya? Jumlah siswa perempuan di sekolah A perbandingannya 7/8. Sorry. Berarti di sini bukan PA tambah LA per PB tambah LB, tapi PA per PB itu sama dengan 7/8. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kalian bisa cari bahwa PA itu sama dengan 7/8 PB kan? Nah, kalau PA sama dengan 7/8 PB, salah, PB, berarti kita bisa masukin ini ke dalam sini, LA ini. Berarti LA itu sama dengan 10/7 kali 7/8 PB. Berarti LA itu sama dengan 10/8 PB. Sedangkan LB tadi adalah 5/3 PB. Berarti kalau kita bandingkan LA dibanding LB, berarti kan kita dapat 10/8 PB dibanding 5/3 PB. Coret aja PB-nya. Berarti ini adalah perbandingan antara LA dan LB. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Cara paling mudah untuk menentukan ini lebih besar atau lebih kecil tanpa menyamakan penyebut adalah tinggal kali silang. Jadi di sini kali silang ke sini 8 kali 5, 10 kali 3. Berarti kan 30 dan 40. Mana yang lebih besar? Berarti LA lebih kecil daripada LB. Kesimpulannya adalah LA lebih kecil daripada LB. Kalau LA lebih kecil daripada LB, berarti kita dapat bisa menjawab informasi bahwa P lebih kecil daripada Q. Karena banyak siswa laki-laki di sekolah A tadi lebih kecil daripada di sekolah B, laki-laki di sekolah B. Mungkin itu. Oke, teman-teman bisa screen dulu. Nanti untuk record-nya bisa kalian akses di YouTube-nya Ambisin. Ada yang ingin ditanyain dulu
soal perbandingan ini, berarti kita bisa jawab di sini adalah kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q yang B. Sorry. Kak, tadi gimana bisa dapat nilai LA dan LB-nya? Oke, cara yang bisa kita lakukan untuk dapat nilai LA dan LB adalah pertama tadi, cara yang pertama tadi adalah kita memanfaatkan informasi tentang perbandingan siswa laki-laki di sekolah A dan di sekolah B. Siswa perempuan dan laki-laki di sekolah A dan sekolah B. Nah, yang perempuan A banding laki-laki A itu kan 7/10. Nah, kita bisa dapat dari sini tadi adalah persamaan yang ini. LA sama dengan 10/7 PA. Jadi LA-nya dinaikkan ke sini, 10-nya dinaikkan ke sini, 7-nya diturunin. Oke, hal yang sama kita lakuin ke PB. PB per LB sama dengan 3/5. Jadi LB-nya 5/3 PB. Nah, informasi yang kita dapat selanjutnya adalah tadi kan PA, jumlah siswa perempuan, ini, jumlah siswa perempuan di sekolah A dan B adalah 7/8 perbandingannya. Berarti PA dibanding PB itu sama dengan 7/8. Di sini teman-teman sebenarnya bisa juga bikin PB sama dengan ataupun PA sama dengan, bebas. Sama aja hasilnya pasti. Nah, di sini gue bikin PA sama dengan 7/8 PB, biar mudah aja gitu. Jadi PB-nya dipindah ruas ke sini, jadi 7/8 PB. Nah, setelah dapat nilai PA, ya udah kita masukin PA yang ini tadi, yang samaan 7/8 PB ini ke nilai LA. Jadi dapatlah nilai bahwa LA sama dengan 10/7 dikali PA-nya tadi kan 7/8 PB. Dapatlah 10/8 PB. Nah, di sini sekarang faktanya adalah LA dan LB udah sama variabelnya. Sama-sama udah ngandung PB. Jadi LA sama dengan 10/8 PB, LB sama dengan 5/3 PB. PB-nya coret aja. Berarti di sini LA adalah 10/8, LB adalah 5/3. Ya udah, kamu tinggal bandingin aja itu lebih besar yang mana gitu. Caranya bisa nyamain penyebut atau bisa juga kali silang kayak tadi. Ini karena gue pengen cepat, jadi gue kali silang. Jadi 10 kali 3, 30, 5 kali 4, 40. Berarti 30 untuk LA, 40 untuk LB. Berarti 30 lebih kecil dari 40. Kesimpulannya, LA lebih kecil dari LB, P lebih kecil dari Q. Gitu. Udah paham belum? Oke. Sip, gue lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya itu tentang garis, tentang persamaan garis. Yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan gradien nantinya. Wait, gue pengen lihat dulu soalnya. Agar garis 3 min k kali x tambah k kuadrat min y tambah k dan garis min k kuadrat min k plus 1 min kx tambah k tambah 1y tambah 2k saling tegak lurus. Nah, kuncinya di sini, tegak lurus, maka nilai k. Nah, kalau bicara tentang garis, biasanya paling erat itu hubungannya adalah dengan M. M itu apa? Gradien ya. Gradien. Nah, kita akan bicara tentang gradien di sini. Karena soal udah mention bahwa kedua garis ini harus tegak lurus. Tegak lurus itu artinya apa? M1 kali M2, jadi gradien 1 dikali gradien 2 itu nanti harus nilainya min 1. Nah, dari informasi ini nantinya kita bisa dapat nilai K. Tapi pertama-tama kita harus cari dulu persamaan gradien di kedua garis. Oke, pertama kita cari gradien di M1. Di sini, di garis 1. M1 sama dengan, gradien itu apa? Gradien itu adalah nilai X per Y. Bisa kalian mention langsung X per Y sama dengan X, maksudnya konstanta di depan X ya. Lebih gampangnya adalah X per Y. Nah, M1 adalah 3 min K per ini, Y-nya. K kuadrat min 9. M2 adalah, berapa nih M2? Min K kuadrat min K per, ini min X per Y, sorry.
min X per Y. Jadi nanti di sini biar gampang, jadi K min 3 per K kuadrat min 9. Di sini yang M2 berarti min K kuadrat min K dibagi K plus 1. Dibagi K plus 1. Ini minnya jangan lupa. Jadi kan persamaannya dapat minnya keluar, yang ini min yang ini keluar. Jadi persamaannya dapat K kuadrat tambah K per K plus 1. Udah dapat M1 kali M2, ya udah kalian langsung masukin ke rumus yang ini aja tadi. M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M1-nya tadi berapa? K min 3 per K kuadrat min 9 dikali K kuadrat plus K per K plus 1 sama dengan min 1. Nah, karena ini agak ribet, jadi usahain untuk sederhanain dulu persamaannya. Jadi K min 3 sederhanainnya gimana? K min 3 yang ini difaktor. K kuadrat min 9 itu kalian bisa ganti bentuk jadi K min 3 dikali K plus 3. Terus dikali K kuadrat plus K itu kan juga bisa dikeluarin ya K-nya. Jadi K kali K plus 1 per K plus 1 sama dengan min 1. Coret K plus 1-nya, coret juga K min 3-nya. Jadi persamaan kita sekarang hanyalah 1 per K plus 3 dikali K sama dengan min 1. K sama dengan ini dikali pindah ruas, jadi min 1 dikali K plus 3. K sama dengan min K, buka kurungnya ya, min K, min 3, 2K sama dengan min 3. Ini pindah ruas ke sini, jadi K plus K, 2K sama dengan min 3, K sama dengan min 3 per 2. Jadi nilai K adalah min 3 per 2. Oke, ada yang ingin ditanyain? Kira-kira paham nggak sama nomor 5? Udah paham? Boleh screenshot juga dulu. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, berarti gue anggap udah clear. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 6, ini diketahui uang sejumlah X dibagikan ke sejumlah N, sehingga tiap orang mendapatkan 60.000. Jika bertambah 2 orang, maka uang yang diterima tiap orang menjadi 50.000. Nah, berapa jumlah uang yang dibagikan? Oke, kita diminta untuk mencari nilai X total. X total nggak tuh? Iya, X total. Nah, cara cari nilai X total itu gimana? Yang pertama, kita ubah dulu model narasi ini ke model matematika seperti biasa. Jadi diketahui bahwa uang sejumlah X dibagikan ke sejumlah orang dan dapatnya 60.000 setiap orang. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus persamaan yang kedua, kita lihat lagi. Jika bertambah 2 orang, maka uang yang diterima jadi 50.000. Jadi berarti uangnya tetap X, tapi orangnya nambah 2, N tambah 2. Jadi 50.000. Oke, berarti udah dapat 2 persamaan. X ini, X per N sama dengan 60.000, sama X per N plus 2 sama dengan 50.000. Berarti di sini kita bisa gunain keduanya untuk dieliminasi lah gitu. Berarti X, persamaan yang pertama yang bisa kita dapetin adalah X sama dengan 60.000 dikali N ya. 60.000 N. Persamaan yang kedua, X sama dengan ini tadi 50.000 dikali N plus 2. Berapa tuh? Berarti 50.000 N ditambah 100.000. Gitu. Berarti kita dapat 2 persamaan X
X sama dengan 60.000 N, sama 50, X sama dengan 50.000 N tambah 100.000. Ya udah, kita tinggal sama denganin aja. Jadi 60.000 N sama dengan 50.000 N tambah 100.000. Ini pindah ruas, jadi 60.000 kurang 50.000 kan 10.000 ya. 10.000 N sama dengan 100.000. Ya udah, ini nolnya coret 4 berarti N sama dengan 10. Berarti jumlah orang yang dibagikan itu adalah 10. Jadi jumlah uang yang dibagikan adalah X sama dengan, ya udah, 60.000. Kita masukin N-nya ke sini ya. 60.000 dikali 10 sama dengan 600.000. Oke. Itu nomor 6. Boleh di SS dulu. Kalau ada yang ingin ditanya, boleh silakan. Oke, rumusnya sebenarnya nggak ada rumus, tapi kita coba untuk membuat narasi ini menjadi model matematika. Tadi diketahui uang sejumlah X nih. Kita misalin X kan, ini uang dibagikan. Ya udah, kita bagikan ke sejumlah N orang. Berarti ini N orang sama dengan 60.000. Terus yang kedua, jika bertambah 2 orang, berarti uangnya tetap diterima kan, tetap X kan, dibagi N plus 2 sama dengan 50.000. Nah, kita bisa ngolah dari model matematika itu. Kamu mau tanya tadi 100.000-nya dari mana ya? Nah, 100.000 tadi adalah sebenarnya ini, bagian di sini. Ini X sama dengan, ini kita pindah ruas gitu. Kita kali silang, sorry. Berarti X sama dengan 50.000 dikali N plus 2, yang ini tadi. 50.000 kali N, 50.000 N, 50.000 kali 2, 100.000. Oke? Oke. Kalau udah oke, kita lanjut soal berikutnya. Teman-teman bisa ini dulu, apa namanya? Bisa SS juga. Oke, sorry. Oke. Soal berikutnya, suatu halaman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 10 meter dan lebar 12 meter. Iya, ntar kita masukin ke YouTube. Terus di sekeliling halaman tersebut akan dipasang pagar dengan biaya 15.000 per meter. Nah, kita disuruh cari besar biayanya. Nah, besar biaya, gimana cara ibaratnya sekarang deh, ini ada suatu halaman berbentuk persegi panjang. Panjangnya 10, terus lebarnya 12. 10 ya ini. Ini 12. Anggap aja kayak gitu ya. Terus akan dipasang di sekeliling halaman itu akan dipasang pagar dengan biayanya itu per meternya 15.000. Jadi kalau kamu pengen masang pagar di sekeliling ini, apa yang kamu bakal lakuin? Ya udah, kamu harus hitung kelilingnya dulu. Kelilingnya gimana? Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali P tambah L kan? Atau 2P tambah 2L. Sama dengan 2 kali panjangnya berapa? 10 tambah 12. Jadi sama dengan 2 kali 22. Sama dengan 44. Berarti kelilingnya 44 meter. Ya udah, kaliin aja sama yang 15.000. 44 dikali 15.000. Sama dengan 44 kali 15.000, 44, 006, 660.000. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, ada keynote-nya sekeliling, berarti kamu harus cari keliling gitu. Bukan luas, karena di sini kan per meter. Meter itu biasanya keliling, kalau meter kuadrat itu luas. Berarti hasilnya 660.000. Gue rasa yang ini, bagian ini clear ya. Oke, selanjutnya soal nomor 8, ini mah gampang lah ya buat teman-teman. Maksudnya gue kasih soal ini biar teman-teman ingat gitu cara ngurang, ngali, dan nambah biar nggak salah lagi. Kuncinya ada di bataku. Jadi kurung dulu, terus kali, bagi, tambah, kurang. Jadi karena di sini nggak ada kurung, berarti kita kali dulu nih, 17 kali 8.
17 kali berapa? 8 berapa? 56, 5, 136 ya. 128 bagi 21 berapa? 128 bagi 21, 2, 6, 6, 1. Jadi 1945. Ya udah, kalau udah kayak gini ya udah tinggal tambah dan kurang dari depan aja. 1945 tambah 136 kurang 61 berarti 2081 kurang 61. Berarti 2081 kurang 61 itu sama dengan 2020. Oke, jawabannya C. Jadi semoga nggak keliru lagi yang bagian-bagian seminor itu ya. Oke, gue nggak tahu ini kenapa gambarnya kepotong. Tapi yang jelas ini gambarnya sebenarnya di sini, sorry, ini tabungnya kayak gini. Terus di sini ada kerucutnya. Terus di sini jari-jarinya, jari-jari kerucut, jari-jarinya ini adalah T-nya. Ini. Sebenarnya gambarnya kayak gitu. Oke, kita bakal bahas di sini apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Di sini dijelasin bahwa nilai R ini itu sama dengan 6 cm. Kemudian tingginya itu sama dengan 14 cm. Berapakah volume bangun ruang yang berwarna kuning? Jadi di sini tuh yang berwarna kuning ini juga ya sebenarnya di soal aslinya. Jadi yang nggak berwarna kuning itu cuma yang di sini antara antara bagian sini yang putih-putih doang. Oke, berarti cara yang bisa kita lakuin adalah yang pertama yang bisa kita lakuin adalah mencari luas kerucut yang kecil ini, yang di dalam ini. Kerucut yang di dalam ini. Gimana caranya? Oke. Yang pertama, volume kerucut kecil yang bisa kita lakuin adalah volume kerucut kecil. Volume kerucut kecil V kerucut kecil. Itu kan sama dengan sepertiga volume volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T. Nah, sama dengan sepertiga pi R-nya berapa? R-nya itu adalah setengah daripada R gede. Karena kan R-nya di sini ya. R-nya di sini. Jadi setengahnya itu sama dengan 3 kuadrat dikali T-nya. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah T. Kita nggak tahu tinggi kerucutnya berapa. Karena yang kita tahu adalah tinggi daripada tabungnya, yaitu 14 cm. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita melakukan perbandingan. Perbandingan yang kayak gimana, Kak? Perbandingan antara tinggi dan jari-jari antara kerucut dan juga tabung. Jadi R tabung dibanding dengan T tabung sama dengan R kerucut per T kerucut. Karena kalau kalian lihat di kedua bangun ruang ini adalah sebanding atau ya maksudnya sebanding. Jadi R tabung berapa? 6 dibagi tinggi tabung berapa? 14 sama dengan R kerucut berapa? Setengahnya tadi kan 3 per T kerucut berapa? Yang dicari ya. Ya udah kalian eksekusi aja. Berarti T kerucut sama dengan 14 kali 3 per 6. Ini 2 sama dengan 7. Berarti T kerucut, kita udah dapat T kerucutnya ternyata 7. Oke, berarti di sini sama dengan kita bisa cari sepertiga kali pi-nya masukin 22/7 karena ada angka 7 untuk T-nya dikali 3 kuadrat 9 kali 7. Jadi ini coret 3. Jadi besarnya adalah 22 kali 3, 66 cm pangkat 3. Apakah udah selesai belum? Karena itu baru volume kerucut yang kecil. Nah, sementara kita harus cari volume yang tabung yang udah dikurangi sama silinder putih ini. Silinder putih ini. Silinder lagi. Kerucut putih ini. Caranya gimana? Oke, di sini aja ya. Caranya adalah V volume, volume tabung yang berwarna kuning, TK aja ya, tabung kuning, itu adalah
volume daripada tabung total dikurang volume kerucut besar atau ya kerucut besar. Nah, volume tabung total itu kita biasanya cari volume gimana? Tabung Pi R kuadrat kan ya? Pi R kuadrat kali T minus kalau yang apa namanya volume kerucut ya kayak tadi ya 1/3 Pi R pangkat 2 T sama dengan Pi Pi-nya masukin aja langsung kali ya. Pi-nya masukin aja langsung 22/7 dikali R tabung. R tabung berapa? 6 kuadrat ya, berarti 36. Dikali tinggi tabung berapa? 14 tadi. Dikurang 1/3 dikali 22/7 juga. R-nya berapa? R daripada kerucut gede itu tetap 6 ya, tetap 6. Karena R kerucut gede itu sama kayak R tabung. Jadi 6 kuadrat sama dengan 36 dikali tingginya. Tingginya yang mana? Tingginya juga sebenarnya 14. Jadi kita bisa di sini ngeluarin jadi 2/3. 2/3 dari mana, Kak? 2/3 itu adalah ini. Wait. Karena kan ini kan sama ya. Ini kan sama antara ini dan ini. Jadi 1, anggap ada angka 1 di sini. 1 kurang 1/3 ada 2/3 dikali 22/7 dikali 36 kali 14. Coret, coret 2, terus coret-coret sini 12. Oke. Jadi bisa kita cari 22 kali 2, 44 kali 2, 88, 88 kali 12 itu sama dengan 1056. Nah, sudah dapat angka 1056 dan tadi angka sebesar 660. Ya udah kalian tambahin aja. Volume keseluruhannya adalah 1056 ditambah 660 sama dengan berapa tuh? 1000 karena ini meter ya. Sorry. Enggak. Oke, 1056 tambah 660 666. Ini 660 apa 6? Oh, sorry guys. Ini 666 doang ya. 66 1056 tambah 66 sama dengan 1122. Oke, jawabannya 1122. Oke, ada yang ingin ditanyain dulu atau masih bingung? Oke, kalau enggak, oke, ada yang di 2/3-nya, Kak. Oke, 2/3-nya ya. 2/3 itu sebenarnya itu cara gampang gue aja. Lebih tepatnya kayak gini, teman-teman. Jadi sebenarnya itu tuh adalah tabung tadi kan 22/7 dikali 36 kali 14 kan. Terus yang dikurang yang kerucutnya tadi 1/3 kali 22/7 kali 36 kali 14. Nah, antara ini, yang ini dengan yang ini, itu kan sama ya. Jadi anggap aja itu ada variabel. Anggap aja itu adalah X. Anggap ini X, ini X. Berarti kan X min 1/3 X kan? X min 1/3 X berapa? 2/3 X. Ya udah masukin lagi nilai X yang tadi. 2/3 kali 22/7 kali 36 kali 14 gitu. Paham? Oke. Sorry. Sorry. Ini kenapa nih? Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 10. Nomor 10 itu yang ditanya adalah jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif yang jika dibagi 11, wah, jika dibagi 11 nih, jika dibagi 11 berturut-turut akan menghasilkan sisa 1, 2, 3, dan 4. T kerucut kecil tadi. Oke. T kerucut kecil tadi ini perbandingannya. Kalian bisa screen dulu. RT
R tabung bagi T tabung sama dengan R kerucut bagi T kerucut kecil ya. Ini RKK lah, biar kecil, biar nggak ambigu. Jadi 6/14 sama dengan 3 per TKK. TKK-nya sama dengan 14 kali 3/6. Jadi coret-coret, jadi 14 bagi 2, 7. Gitu. Oke, next. Nomor 10. Jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif yang jika dibagi 11 berturut-turut sisanya 1, 2, 3, dan 4. Sisa pembagian A tambah 2B tambah 3C tambah 4D oleh 11 adalah berapa gitu. Oke, dari informasi ini kita dapat bahwa A itu sama dengan, kalau kalian ingat mention materi polinomial waktu di SMA, itu kan ada persamaan PX tambah HX sama dengan PX tambah X tambah QX tambah sisa gitu. Jadi di sini A itu adalah apa namanya? Bilangannya. Ini adalah terus sama dengan 11 adalah pembaginya. Kemudian di sini kita anggap P itu adalah hasilnya ditambah sisanya. Sisanya adalah 1 tadi kan yang A. Yang B itu pembaginya juga sama dengan 11 tapi hasilnya pasti berubah ya. Jadi P Q gitu ditambah sisanya 2. Yang C nomor 11. Oke, ntar kita bahas nomor. Iya, kita pakai polinomial ya. Yang C itu sisanya 11. Sorry, pembaginya 11, hasilnya adalah R, sisanya 3. Sementara yang D ada pembaginya juga 11, hasilnya S ditambah 4. Oke. Kita udah dapat informasi kayak gini. Terus apa yang bisa kita lakuin? Ya udah, kita tinggal masukin informasi yang ini tadi ke dalam persamaan yang ditanya. A ditambah 2B tambah 3C tambah 4D. Nah, A tambah 2B berarti A tadi berapa? A adalah, biar gampang, 11. A adalah 11P ditambah 1 ditambah 2 dikali B. B adalah 11Q tambah 2 ditambah 3 dikali C. C adalah 11 R tambah 3 ditambah 4 dikali D. 11 S tambah 4. Kita buka persamaannya semuanya. Jadi 11P ditambah 1 ditambah 22Q ditambah berapa nih? 22Q tambah 4 ditambah 33R tambah 9 tambah 44S ditambah 16. Udah dapat? Kita coba untuk satu-satuin. Jadi 11P tambah 22Q tambah 33R tambah 44S ditambah ini 1 ditambah 4, 5 tambah 9, 14 tambah 16, 30 ya. Nah, udah, terus kita keluarinlah angka 11-nya. 11 dikali P tambah 2Q tambah 3R tambah 4S tambah 30. Nah, kalau kalian lihat ini tuh balik lagi ke apa namanya, sifat lagi. Persamaan polinomial. Ini adalah pembaginya 11, ini adalah hasilnya, ini adalah sisanya. Dan ini tuh kebetulan di sini adalah diminta pembaginya adalah 11. Kalau sudah kayak gini, berarti sisanya itu adalah 30. Tapi apakah sisa ini adalah sisa yang paling sederhana? Enggak, karena 30 bagi 11 masih bisa. Berapa? 2. Jadi 11P tambah 2Q tambah 3R tambah 4S tambah 22 tambah 2 ya. Oke. Tambah 2 kali 2 ini tadi 22. 22 kurang 30, 8. Berarti sisanya yang paling maksimal adalah 8. Jadi soal nomor 10 ini jawabannya adalah 8.
Ada yang bingung dengan soal nomor 10? Ini nomor 10 lebih ke sifat aja. Gimana Kak? Gimana apanya? Oke, Kak coba diulangin kok bisa 8. Oke, 2 itu dapat dari sebenarnya ini. Kalian bisa kan bagian ini highlight 30 ya. 30 dibagi 11 itu sama dengan sorry, 30 bagi 11 itu sama dengan 30 bagi 11 kan 2 ya. Ya, 30 bagi 11 sama dengan 2. Sisanya berapa? Jadi kalian bisa jabarin jadi 11 P tambah 2 Q tambah 3 R tambah 4 S ditambah anggap aja 22 tambah 8 deh. Nah, 22 bagi 11 kan masih bisa. Makanya masuklah di sini 11P tambah 2Q tambah 3R tambah 4S tambah 2 ditambah 8. Gitu. Karena 22 ya udah di apa namanya faktorisasikan aja. Ambil koma yang di depan ya, Kak. Ambil koma yang mana tuh? Oke. Oke. Ya, 30 bagi 11 ya yang depannya aja. Karena kan nggak bisa dimaksimalin jadi 3 kan. 33 kelewatan. Jadi ya udah 22 aja gitu. Oke, next kita bakal ke soal selanjutnya. Semoga masih kejar ya. Soal selanjutnya, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 11, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Nah, ini kayak tadi ya. Nah, yang pertama kita harus pembuktian dulu nilai P. Nilai P itu apa? Nilai P itu adalah jumlah nilai dari absis dan ordinat titik puncak. Absis itu apa, Kak? Absis dalam matematika itu disebut sebagai XP, X puncak. Sementara ordinat adalah YP. Pada ingat lah ya, sistem persamaan kuadrat, itu pernah diajarin bahwa rumus XP itu adalah apa coba? Min B per 2A. Sementara yang YP itu adalah min D per 4A. Oke, min D per 4A. Terus ya udah, tinggal kalian masuk aja. XP berapa? Min B per 2A. BA-nya dapat dari mana, Kak? Ini dari yang diketahui soal. Oke, X kuadrat min 6X plus 11. Berarti A-nya itu 1, B-nya min 6, C-nya 11. Ya udah, berarti min B berarti min 6 dibagi 2 kali 1 A-nya. Jadi 6 bagi 2, 3. Min D, diskriminan masih ingat nggak? Oh, kalau nggak ingat berarti min diskriminan tuh B kuadrat min 4AC kan? Per 4A. Ya udah, masukin. Masukin aja di sini. Sorry. Min B kuadrat berarti min 6 kuadrat 36. Min 4 kali A-nya 1, C-nya berapa? 11 dibagi 4 kali 1. Sama dengan berapa? Min 36 kurang 4 kali 11, 44. Berarti 36 kurang 44 min 8 ya. Ya, min 8 per 4 sama dengan min 8 per 4 sama dengan min ketemu min plus jadi 2. Jadi jumlah koordinat titik absisnya adalah XP tambah YP sama dengan 3 tambah 2. Sama dengan berapa? 5. Jadi kita udah dapat nih. Berarti nilai P adalah 5. Terus nilai Q. Q mah gampang, F1 doang. F1 gimana, Kak? Ya udah, kalian gantiin X yang ada di persamaan dengan angka 1. Jadi 1 kuadrat min 6 kali 1 ditambah 11. Sama dengan 1 min 6 tambah 11. 11 tambah 1
12 kurang 6, 6. Berarti Q-nya adalah 6. Berarti apa kesimpulannya? P lebih kecil daripada Q. 5 kurang dari 6. Jadi jawabannya B. Oke, ada yang ingin ditanyain? Screenshot dulu, boleh. Udah clear ya? Oke, kalau udah clear, kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke. Soal berikutnya, itu Sela membeli 4 bungkus mie instan dan 4 kotak susu. Dia membayar dengan jumlah uang, dan mendapatkan kembalian 22.000. Berapa harga satu bungkus mie instan? Nah, ditanya berarti satu bungkus mie instan berapa gitu. Nah, di sini ini soal yang sering juga muncul di TPS, tipe-tipenya. Nah, itu ada dua pernyataan. Yang pernyataan pertama adalah Sela membayar dengan satu lembar uang 50.000. Yang kedua, harga mie instan lebih murah 2.000 daripada harga susu. Kalau kalian dapat soal kayak gini, kalian itu harus membuktikan apakah cuma dengan pernyataan satu ini udah cukup, atau justru dengan pernyataan dua udah cukup, atau dua pernyataan ini saling melengkapi, atau yang keempat adalah dua-duanya nggak bisa menjawab soal. Jadi kita pembuktiannya satu-satu dulu ya. Satu-satu. Oke, yang pertama kita bikin model matematikanya. Gue bikin di sini aja. Di sini kita misalkan X adalah mie instan ya. Y adalah apa tuh? Susu. Oke. Dari pernyataan itu kita bisa lihat bahwa Sela membeli 4X tambah 4Y ya. Ya kan? 4X tambah 4Y. Dia membayar dengan sejumlah uang dan kembaliannya adalah 22.000. Ini model matematika pertama ya. Terus udah. Dari model matematika ini kita bisa membuktikan pernyataan satu dulu. Pernyataan satu. Pernyataan satu apa? Sela membayar uang lembaran 50.000. Berarti 50.000. Berarti yang bayar tadi sama dengan 50.000. Kita coba substitusikan 50.000 ini ke persamaan. Jadi 4X tambah 4Y sama dengan bayar 50.000 dikurang 22.000. Karena kembalian kan. Nah, apakah dengan pernyataan ini, jadi berapa tuh? 4X tambah 4Y sama dengan 28.000. Nah, apakah dengan pernyataan yang ini udah cukup untuk menjawab harga mie instan? Udah cukup nggak? Udah tahu belum kalian? Kalau dikasih pernyataan kayak gini, udah tahu belum? Kalau resultnya adalah X tambah Y sama dengan 7.000. X tambah Y sama dengan 7.000 dapat dari 4-nya dikeluarin, 24 bagi 4 sama dengan 7. Belum. Betul, belum. Kita belum bisa mencari nilai daripada mie instan. Mie instan tadi gue misalin X kan. Berarti di sini pernyataan satu belum cukup untuk jawab. Terus kita masuk ke pernyataan 2. Pernyataan 2, dia bilang bahwa X itu lebih murah 2.000 dari harga susu. Berarti Y min 2.000. Nah, atau juga bisa Y sama dengan X plus 2.000. Oke, berarti di sini kita udah dapat nilai Y sama dengan X plus 2.000. Kita coba masukin ke persamaan terakhir kita. X tambah Y sama dengan 7.000. X ditambah Y-nya tadi udah diganti jadi X plus 2.000. Dia mau mesen videonya tuh ke Instagram dia. Sama dengan, oke, ini ada suara yang bocor. Wait. Bagaimana harimu, Hadi Ismanto? Ada yang bocor. Siapa nih yang bocor? Oke. X plus X 2, sorry, biar agak clear dikit. Di sini aja. Jadi X plus 2.000 sama dengan 7.000. Ini tadi tuh Y ya. X plus Y tambah 7.000. Sama dengan 7.000, sorry. Jadi 2X
tambah 2000 sama dengan 7000. Jadi nilai X sama dengan 2S. Jadi 2X sama dengan 5000, 7000 kurang 2000, X sama dengan 2500. Berarti nilai mie instan itu adalah 2500 harganya. Berarti dengan pernyataan 2 itu cukup. Tapi apakah hanya dengan pernyataan 2 itu nanti cukup? Enggak. Berarti di sini kesimpulannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi satu pernyataan saja nggak cukup. Karena kalau kalian coba pakai persamaan yang ini aja, terus dimasukin ke persamaan awal yang kita nggak tahu harga bayarnya berapa, itu juga nggak akan jawab pertanyaan kita gitu. Oke, sejauh ini clear nggak? Ada yang ingin ditanyain? Udah clear? Halo, udah clear belum? Oke, gue anggap clear ya. Oke, thank you. Thank you responnya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan, Oke, terkait dengan logaritma. Mungkin teman-teman familiar lah ya sama logaritma. Ini apa ya? Ini soal semester 1, kayak yang kanan bisa warna biru nggak penanya? Oh ya udah, gue coba dulu ya. Gue agak gaptek nih. Oh, ini. Mana sih? Sorry. Nih biru, tapi kurang gede ya. Mana nih? Sorry. Size-nya coba. Nih. Oke. Oke, udah. Sorry guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misalkan 3 suku pertama barisan aritmatika adalah logaritma logaritma A kuadrat B pangkat 3, logaritma logaritma A pangkat 5, B pangkat 9, logaritma logaritma A pangkat 9, B pangkat 13. Dan suku ketiga ke-10, berarti U10-nya, adalah logaritma logaritma A pangkat X, B, Y. Nilai 2X tambah Y adalah, oke, di sini adalah mereka menyatukan antara materi logaritma dengan materi baris dan deret. Jadi di soal UTBK tuh banyak banget biasanya di mix gitu antara soal materi A dengan materi B. Misalnya kayak himpunan nanti di mix ke barisan aritmatika ataupun dan sebaliknya, atau eksponen di mixkan di aritmatika juga bisa gitu. Oke, di sini yang bisa kita cari adalah kita pahami bahwa di dalam aritmatika nilai beda itu adalah U2 kurang U1. Bisa juga U3 kurang U2, bebas. Pokoknya U yang lebih gede kurang U yang lebih kecil tapi jaraknya cuma 1. Intinya itu. Oke. Berarti di sini kita bisa cari bahwa U2 bedanya U2 kurang U1 bakal sama dengan U3 kurang U2. Oke, berarti di sini U2 berapa? Log A pangkat 5 B pangkat 9 dikurang log U1-nya berapa? A kuadrat B pangkat 3 sama dengan U3 log A pangkat 9 B pangkat 13 dikurang U2 log berapa tuh? Pangkat 5 A pangkat 5 B pangkat 9. Oke. Udah dapat persamaan kayak gini, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menghilangkan logaritmanya. Yang depan sama depan. Logaritma depan hilang, logaritma depan. Karena sebenarnya kalian bisa juga kayak dibuka kurung gitu, log di dalam kurung log ini dikurang log ini misalnya kayak gitu. Bisa juga. Ini gue pengen gampangnya aja. Kalian bisa coret depannya. Jadi kita tersisa log A pangkat 5 B pangkat 9 dikurang log A kuadrat B pangkat 3 sama dengan log A pangkat
9B pangkat 13 kurang log A pangkat 5B pangkat 9. Oke, setelah itu apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakuin adalah menggunakan sifat daripada logaritma. Kalau dikurang berarti artinya dibagi. Berarti log A pangkat 5 B pangkat 9 dibagi apa nih? A kuadrat B pangkat 3 sama dengan log apa? A pangkat 13 B pangkat 9 dibagi A pangkat 5 A pangkat 9 B pangkat 13, sorry. A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 B pangkat 9. Nah, setelah dapat itu, kita bisa ini sifat logaritma lagi. Sifat logaritma kalau misalnya logaritmanya udah sama, berarti kita bisa nyamain yang di dalamnya. Jadi yang nyamain dalam artinya A pangkat 5 B pangkat 9 dibagi A kuadrat B pangkat 3 sama dengan A pangkat 9 B pangkat 13 dibagi A pangkat 5 B pangkat 9. Oke, pakai sifat eksponen kali ini. Sifat eksponen kalau dibagi itu kalau naik ke atas jadi minus ya. Jadi 5 kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan A pangkat 3. 9 kurang 3 B pangkat 6 sama dengan 9 kurang 5 A pangkat 4 B 13 kurang 9 4 juga. Berarti kita bisa bikin di sini A B oke. A ini sama-sama AB kuadrat di pangkat 3 sama dengan AB pangkat 4. Oke, berarti di sini kalian bisa hilangin aja sih sebenarnya. AB kuadrat sama dengan, ini bukan hilangin, tapi kalian menyederhanakan, sama-sama dibagi 4, ini sama-sama dibagi 3. Oke, AB kuadrat sama dengan AB ya sekarang. Berarti di sini, sorry, ada miss nih di sini. Ada miss di sini, teman-teman nggak usah dikelompokin, tapi teman-teman ini aja, teman-teman langsung aja jadi kayak A pangkat 3 per A pangkat 4 sama dengan B pangkat 4 per B pangkat 3, disatuin yang sama. Jadi A pangkat min 1 sama dengan B pangkat 6, sorry sini. B pangkat min 2. Jadi A sama dengan B kuadrat. Ini udah dapat kita persamaannya. Sorry ini. Oke, dapat persamaan A sama dengan B kuadrat. Terus apa yang bisa kita lakuin? Kita lihat dulu di soal, di mention bahwa suku ke-10 adalah log AX min BY. Log AX BY. Berarti di sini U10 sama dengan log AX BY. Nah, kalian tahu kan U10 itu rumusnya apa? U10 itu kan A ditambah N-1 kan? N-1 berarti 10 kurang 1, 9. Dikali beda. Bedanya berapa? Bedanya tadi kalian bisa bilang bedanya berapa? Oke, ntar dulu. Gue belum selesai ini berarti. Kita belum cari beda. Nah, berarti kita cari bedanya gimana, Kak? Cari bedanya adalah kalian substitusikan nilai A sama dengan B kuadrat ini ke dalam persamaan yang tadi. Kayak gimana caranya? Kayak gini. Caranya adalah tadi kan A sama dengan B kuadrat kan? Berarti U1 itu kan log A kuadrat B pangkat 3. Berarti log B pangkat A kuadrat, anggap aja berarti A sama dengan B kuadrat. Berarti kalau A kuadrat sama dengan B pangkat 4, B pangkat 3. Jadi sama dengan log B pangkat 7. Berarti A1 log B pangkat 7. Terus yang U2 juga kayak gitu.
yang beda juga U2 juga kayak gitu. U2 kan log berapa tuh? A pangkat 5, B pangkat 9. A pangkat 5 berarti B kuadrat pangkat 5 berarti B pangkat 10 kan? B pangkat 9. Jadi U2, sorry, ini kita geser sini. U2 itu sama dengan B pangkat 10 tambah 9, log B pangkat 19. Berarti bedanya berapa? Bedanya berarti log B pangkat 19 dibagi tadi kan, karena kurang dibagi log B pangkat 7. Jadi jadi bedanya log B pangkat 19 kurang 7, 12. Sorry, ini agak kacau. B pangkat 12. Jadi kita udah dapet nih bedanya sama dengan log B pangkat 12, U1-nya sama dengan log B pangkat 7. Oke, setelah itu kita masukin ke sini. 9B ya, beda. A-nya berapa? A-nya adalah nilai dari log B pangkat berapa tadi? A-nya B pangkat 7 ya. B pangkat 7. Terus ditambah 9 kali log B pangkat 12. Bedanya ya. Terus U10 tadi apa? Log AX BY. Di sini gue ngapusin semua log yang di depan ya, biar gampang aja gitu. Jadi setelah itu, barulah kita dapat log BY AX sama dengan log B pangkat 7 ditambah di sini pakai sifat logaritma lagi, log kalau misalnya sekali mau naik ke pangkat, jadi log B pangkat 12 kali 9, 108. Jadi kita dapat persamaan, di persamaan baru, log AX BY sama dengan log, kalau logaritma ditambah berarti log-nya ditambah ya. Maksudnya kalau ditambah kayak gini berarti log 108 log B pangkat 15. 115. Sorry. Kalau ditambah gitu jadinya kali. Jadi log B pangkat 115, 108 tambah 7, jadi 15. Jadi AX, sorry, log B pangkat 115. Oke, kita lihat bahwa A itu sama dengan B kuadrat. A itu sama dengan B kuadrat. Jadi log, ini kan B kuadrat X ya jadinya. B kuadrat, ya B kuadrat X, B kuadrat, A itu kan B kuadrat dikali X, terus BY itu sama dengan, ini sorry, acak, ntar gue rapin, log B pangkat 115. Terus berarti log B pangkat 2X plus Y sama dengan log B pangkat 115. Jadi 2X plus Y sama dengan 115. Jawabannya ada nggak? Ada, 115. Pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Emang agak ribet, tapi semoga bisa dipahami. Jadi intinya teman-teman yang perlu di highlight adalah teman-teman pertama harus cari dulu nilai A dan B-nya, terus dimasukin, terus dapatlah nilai U1, U2, dan U3. Terus dari nilai U1, U2, dan U3 itu, kalian bisa dapat nilai B yang dalam bentuk logaritma angka. Terus kalian bisa samain persamaan yang U10 ini tadi pakai rumus U1 ditambah N-1B. Terus disamain gitu. Soal ini kayaknya nggak ada cara cepat karena emang nggak ribet juga sih, tapi ya udah gitu. Kalian lumayan effort aja gitu. Oke, next kalian kurasa intinya kayak gitu. Semoga bisa dipahami atau enggak kalian bisa putar ulang YouTube-nya dan
di apa ya, di slow motion lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya soal 14. Ini kita speedrun dikit ya. Karena udah jam segini juga. Oke. Selanjutnya soal nomor 14 itu sorry. Soal nomor 14 pertama gue cut dulu. Soal nomor 14, domain fungsi fx sama dengan 2x plus 1 plus a per x min a, di mana x bilangan real, x tidak sama dengan a. Jika f min 1 sama dengan apa nih? Sama dengan domain f, maka a berapa? Oke. Di ini kita apa ya? Inverse ya. Jadi di sini dikatakan bahwa fx itu sama dengan 2x plus 1 plus A per X min A. F inverse-nya berapa, teman-teman? Ini teman-teman inverse biasa aja. Boleh pakai yang rumus apa namanya? Rumus yang udah diberiin ada di tabel-tabel gitu ataupun juga pakai cara manual. Aku singkat aja, ini inverse-nya itu dapatnya AX plus 1 plus A kayaknya plus A per X min 2. Atau kalau misalnya teman-teman di sini belum paham cara inverse tuh misalnya di sini yang gampang ya. Bukan yang gampang sih, ini yang cara manual kalau misalnya lupa gitu. Jadi fx tuh dimisalin y, fx tuh misalnya dimisalin y sama dengan 2x plus 1 plus a per x plus 1 plus a per x min 2. Terus ini dikali silang, jadi y kali x min 2 sama dengan 2x plus 1 plus A. Terus dikali ke dalam, xy min 2y sama dengan 2x plus 1 plus A. Nah, terus yang bagian ada x itu disamain. Kok disamain sih? Dipindah ruas, disatuin xy min 2x sama dengan 2y plus apa nih? Plus 1 plus A. X, Y min 2 dengan 2Y plus 1 plus A. Terus X sama dengan 2Y plus 1 plus A per Y min 2. Nah, karena apa namanya katanya F inverse-nya adalah apa? F inverse-nya adalah domain dari F, maka 2Y ini dianggap sebagai A salah. AY plus 1 plus A per 2. Ya udah, berarti inverse-nya adalah anggap aja ini kan X dalam bentuk Y gitu. Kalau diubah jadi Y sama dengan berarti kan AX plus 1 plus A per X min 2. Oke, setelah dapat informasi kayak gitu, apa yang bisa kita lakuin? Ya udah, berarti di sini X itu nggak boleh sama dengan 2. Karena kalau sifat domain, itu kalau yang penyebut nggak boleh sama dengan 0. Jadi X min 2 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 2. Berarti di sini apa isinya? X tidak boleh sama dengan 2, maka A sama dengan 2. Kalau X tidak boleh sama dengan 2, maka A sama dengan 2. Gitu. Intinya gitu, guys. Dan ini soal terakhir, soal penutup kita pada hari ini. Oke, di sini tuh sebenarnya apa namanya? Soalnya salah ya. Bukan salah sih, tapi ini ada informasi yang hilang. Dua kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. Jadi ada dua kelas K1 sama dengan K2 itu sama dengan 30 siswa. 30 siswa. Nah, satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki itu tuh sebenarnya 11/36. Ini soalnya acak gitu. Jadi P L1 L2 irisan L2 itu sama dengan 11/36. Nah, informasi ini bisa kita gunain untuk cari P adalah peluang terpilihnya kedua perempuan, Q adalah 10%. Oke. Nah, kalau kalian ingat materi peluang, PL1 irisan L2 itu bisa dipisah jadi
PL1 dikali PL2 itu sama dengan jumlah keseluruhan dari jumlah ke kelas per sorry, kok jumlah kelas sih? Jumlah anak-anaknya yang ini 11 per jumlah kelas 30 itu untuk L1 dikali 36 dikurang 11. Total dikurang 11 sama dengan 25 ya, per 30. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya adalah sebenarnya ini tuh untuk menginformasikan bahwa di kelas 1 itu ada 11 orang laki-laki dan di kelas 2 ada 25 orang laki-laki. Nah, dari informasi itu kita bisa dapat nilai P1 irisan P2. Peluang terpilih kedua-duanya perempuan sama dengan berapa jumlah perempuan di kelas A? 30 kurang 11. 30 kurang 11 berapa sih? 30 kurang 11, 19 ya. 19 per 30 dikali jumlah perempuan di kelas B itu adalah 30 kurang 25. Jadi 5 per 30 sama dengan 9 kali 5 berarti 95 ya, 95 per 900. Oke. Dapatlah nilai P itu adalah 95 per 900. Berarti teman-teman tinggal kali aja di sini 10% itu adalah berapa? Kalau pernya 900 adalah 90 per 900. Disamain penyebut aja. Berarti di sini informasi yang kita dapat adalah P lebih besar daripada Q. 95 per 900 lebih besar dari 90 per 900. Oke guys, mungkin itu. Bisa tahu jumlah laki-laki di kelas tadi gimana, Kak? Jumlah laki-laki di kelas adalah ya L1 itu adalah 11 tuh dari sini, dari apa namanya, keduanya laki-laki ini 11 per 30 itu jumlah keseluruhan di masing-masing kelas dikali kalau yang laki-laki di kelas 2 adalah ini kurang ini, yang total dikurang yang bawah. Kalau laki-laki yang kelas pertama tadi cuman yang di atas diambil, yang laki-laki kelas 2 itu yang total dikurang yang bawah. Oke? Oke, teman-teman. Mungkin itu sesi PK kita hari ini. Sorry misalnya kalau misalnya ada hal-hal yang terlalu cepat kah atau gimana, tapi semoga teman-teman ada yang dibawa pulang. Pesan gue semangat untuk UTBK-nya dan usahain untuk selalu latihan soal karena sebenarnya UTBK itu lebih ke manajemen waktu dan siapin mental teman-teman. Karena based on story teman-teman gue juga dulu mungkin waktu belajar bareng-bareng itu pada bisa ngerjain soal tapi waktu di UTBK pressure-nya lebih gede gitu. Kayak kalian dihadapin dengan layar yang waktunya semakin cepat gitu. Jadi kalian nggak fokus akhirnya blunder. Jadi usahain untuk siapin mental sih, lebih ke siapin mental dan juga perbanyak latihan soal. Karena sebenarnya soal di UTBK itu lebih ke gimana cara kalian nganalisis suatu permasalahan jadi model matematika. Menurut gue sih kayak gitu ya yang dituntut. Nah, apa namanya? Oh ya, kalau udah kepepet waktu gimana, Kak? Nah, kalau udah kepepet waktu, tips dari gue adalah ngeblok. Karena jujur teman gue tuh ini tips tips gila aja sih dari gue. Kalau misalnya teman-teman udah kayak kepepet banget, misalnya dari 20 soal baru kejawab 11, terus waktu udah 5 menit lagi, ya udah kayak mati-matian aja di blok gitu. Di blok ya setelah teman-teman ngebloknya kayak gimana. Karena based on story teman-teman temen gue tuh ada yang sampai ngeblok 11 jawaban, terus hampir 13 jawaban malah. Tapi nilai matematikanya itu tembus di 682. Gue juga nggak tahu itu bloknya kayak gimana, tapi gede lah ya. Nah, jadi tipsnya itu tips terakhir ya, jalan terakhir yang bisa teman-teman gunain kalau nanti em, kalau nanti berhadapan dengan UTBK gitu. Mungkin itu sih dari